Ya, terus berbicara Muslim tadi ini, bapak saya itu tidak pernah membuka Al-Quran atau kitab-kitab lainnya, tidak pernah. Itu kenapa bisa mengaji? Bisa ngaji? Bisa ngaji. Pak Ramli sebagai anaknya tidak pernah melihat beliau pernah membuka Al-Quran? Tidak pernah. Silakan Bapak. Tidak pernah. Tapi bisa ngaji dia? Ngaji itu cuma buka telapak tangan begini baru dia mengaji. Kita meneruskan ini, kita punya koja-koja, apa namanya, itu tadi mengenai kelompok yang tidak kelihatan, tapi oleh sebagian orang disebut bisa dilihat. Saya pernah punya pengalaman dengan salah seorang yang orang itu tinggal di kebun sejak sudah 25 tahun. Menurutnya dia sudah menikah dengan orang wali-wali itu. Dia sendirian memang di kebun itu, di gubuknya itu sendirian. Dan dari dia menunjukkan jalur lalu lintas orang-orang yang tidak kelihatan itu. Dia menyebut dari kadang-kadang mereka datang dari Sontapina melalui Wakokili ke Gunung Kalangan di Batauga, melalui Lawela, ya, di hutan konservasi di Lawela. Tetapi saya mendengar kelompok, kita menyebutnya saja bunian lah, kira-kira seperti itu, justru banyak menghuni Lampu Sango, hutan Lampu Sango. Itu bagaimana menurut pengetahuan Pak Ramli? Memang mereka dari keraton saya menemukan bahwa mereka disebut Miana Wambumbu yang di Barangka, ya, menuju ke Kapontori. Itu ada kelompok orang wali-wali yang oleh kalau di Wolio dinamai Miana Wambumbu. Jadi mereka itu kalau jalan, jalannya kayak beriringan ke belakang, itu memanjang ke belakang, tidak saling baku ikut-ikut. Jadi mereka itu jalan 1, 2, 3, 4 itu berjejer ke belakang, orang-orang seperti itu. Dan mereka selalu datang di pasar itu hanya mencari garam. Mereka suka sekali sama garam. Ya, kalau cerita yang mengenai cerita itu, kalau ada ahlinya, sebenarnya ada kaitannya dengan kampung yang hilang di sini, makhluk yang tidak kelihatan di sini. Ada hubungan. Ada hubungannya. Ada hubungan. Kenapa saya katakan begitu? Karena mulai saya dengar bahasanya Bapak tadi, di situ disebutkan dengan kampung bambu. Wow, siapa tadi? Miana Wambumbu. Miana, kampung bambu ada itu. Ada. Hanya tidak dilihat juga. Tidak dilihat juga. Kalaupun dia turun di pasar itu, ya garam itu dirasa. Dirasa. Ini garam atau bukan? Tetapi kalau berbicara kaitannya dengan orang yang kampung yang tidak dilihat di sini, artinya makhluk yang tidak dilihat dengan kasat mata, ada hubungannya. Ada mereka. Bahkan ceritanya saling berkaitan. Contoh dulu, tahun berapa dulu itu, saya punya kemanakan ini, dia turun pembala kayu di kampung Bare Rumah itu. Itu kepala kampungnya Bare Rumah sendiri yang punya kayu itu. Tapi di antara kayu itu di tengah-tengah gunung ini nih. Di tengah-tengah gunung Wakokili, antara Liabuku dengan Wakokili ini. Ya. Masa dia suruh pembala kayu di tengah hutan itu, siapa yang mau pikul? Siapa yang mampu pikul? Sampai saya punya kemanakan itu bertanya kepada kepala kampung itu, Bapak tunjukkan kayu kita di sini ini, siapa yang pikul? Dan mau jalan di mana ini? Mau kasih keluar ini kayu? Tebing jurang hutan. Iya, jurang
Jadi apa curang yang kemudian terjadi? Setelah itu sekitar 20 hari mereka mengolah itu sudah selesai. Itu kayu yang dibutuhkan oleh kepala kampungnya Bara Rumah dulu itu sudah selesai. Mereka pulang dikasihkan harganya, upahnya. Belum dikasih upahnya, pada belum. Setelah 20 hari lagi kemudian baru dia turun. Tujuannya mau ngambil itu harganya, upahnya kayu pembala itu tadi. Tetapi kenyataannya sampai di Bara Rumah, kok kayu semua yang dipembali hutan sudah tiba di kampung semua. Kaget juga itu mereka. Itu kemana kan saya itu, bah, kok kayu semua sudah ada di kampung. Siapa yang bawa kayu-kayu? Siapa yang bawa sebenarnya? Dia tanya itu orang tua, ini bapak bagaimana caranya ini kasih keluar kayu belum lama ini sudah tiba semua. Saya bilang itu urusan pribadi katanya. Itu urusan pribadi, tidak bisa ditahu orang banyak. Oh, itu fakta benar terjadi. Itu benar terjadi. Siapa yang mengatakan bahwa itu urusan pribadi? Itu kepala kampungnya Bara Rumah itu. Berarti dia punya jaringan dengan Iya, orang-orang itu. iya. Kalau cerita Pak Ramli sendiri, yang paling selama Pak Ramli punya pengalaman berkebun, tinggal di kebun, masuk hutan itu, pengalaman yang Pak Ramli rasa paling dekat berhubungan dengan mereka, adakah? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Kalau tanda-tanda ada. Tanda-tanda sering. Sering. Tapi kalau ketemu Secara langsung tidak. tidak. Berarti Pak Ramli hanya didatangi dengan tanda-tanda seperti itu. Iya. Dan ketika tanda-tanda yang dikirim oleh mereka Pak Ramli dengar, itu sudah Pak Ramli mengerti bahwa itu adalah mereka. Saya mengerti. Tidak takut Pak Ramli? Tidak. Tidak takut? Tidak takut. Karena kembali. Kalau umpamanya kita jaga kebun tuh tengah-tengah malam itu Mi? Karena sudah biasa istilahnya, kita tinggal di kebun, kemudian sering kita masuk hutan sampai kita bermalam juga di hutan. Jadi sudah menjadi kebiasaan, tidak takut. Tidak takut. Seseram apapun di hutan itu kita tidak pernah takut. Karena pertama-tama kita berpegang kepada keyakinan tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Takut kalau kecuali mengganggu. Kecuali mengganggu. Tapi kalau tidak mau, kita tidak takut. Oh, ini menarik. Tuh. Pak Ramli, saya tidak tahu dorongan apa yang membawa saya sampai ke rumahnya Pak Ramli, dan menurut saya berbicara mengenai wali-wali ini selalu menarik. Saya punya nenek di keraton. Ketika saya menyampaikan bahwa saya ada keinginan untuk mencari yang seperti ini, dia langsung bercerita bahwa kita punya teman dari kelompok itu namanya Lambaijo. Namanya Saya tidak tahu kenapa dinamai Lambaijo, tapi menurut nenek saya di Kalau itu, jangan takut karena kita ada orang di sana begitu. Ada temannya, kalian punya kakek dulu namanya Lambaijo. Lalu kisah-kisah yang seperti itu tidak asing karena dulu saya punya kakek ketika dia sakit keras itu, dan mungkin sepertinya dia tahu bahwa sudah dekat ajalnya. Dia mengisahkanlah cerita-cerita Wakaukili, dan dia punya teman-teman yang kelompok ini, kelompok yang dinamai wali-wali ini. Ketika mereka berkebun di Gunung Murhum di sebelah itu, di Gunung Panggilia itu, ada selalu datang orang yang tiba-tiba muncul sudah di rumah, dan setiap kali pamit pergi, baru keluar selangkah di tangga sudah lenyap, sudah hilang. Itu mereka itu memang salah satu makhluk yang aneh, yang aneh, betul-betul aneh. Karena apa? Karena mereka itu tidak, keyakinan mereka itu tidak seperti kita ini, artinya manusia-manusia yang biasa ini, tidak
beda. Berbeda sifat. Beda. Kalau berbicara kenapa mereka itu sampai hilang, kenapa tidak bersama-sama dengan kita, karena mereka memiliki sifat sendiri, sedangkan kita yang memiliki sifat seperti kita sekarang ini, seperti itu. Jadi daripada baku campur dengan sifatnya mereka dengan kita, lebih baik mereka menghilang. Oh, mereka tidak nyaman. Tidak nyaman. Karena mereka punya sifat. Kalau berbicara Islam, maka sesungguhnya sudah mereka itulah yang Islam yang hakiki. Oh, jadi mereka Muslim ini, yang hakiki. mereka ini beragama Muslim. Ya, disebutkan saja mereka itu adalah salah satu makhluk Muslim. Kalau berbicara yang kampung yang artinya orang yang tidak dilihat di sini, di Wakokili. Kelompok yang ada di Wakokili ini adalah mereka ini beragama dan Muslim. Mereka ibadah juga, gitu. Sholat. Ya. Iya, tentang cerita kenapa kita bisa sebutkan seperti itu, karena mereka itu dari khas pakaiannya itu murni Muslim. Ciri-ciri pakaian Ciri-ciri yang mereka pakaian. kenakan itu adalah pakaian Muslim. Pakaian Muslim. Jubah begitu? Ya jubah, Pakai songkok? pakai ya Muslim. Muslim ya? Kalau cerita dongengnya itu yang pernah orang cerita seperti itu. Seperti itu? Dan juga keseharian mereka itu ya sifatnya juga Muslim. Lurus mereka. Dan yang menjadikan mereka tidak mau bersama-sama dengan kita ini Hanya perbedaan sifat tadi. sifat tadi itu. Mereka menjaga sifat tadi itu. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ya, kalau saya tadi mendengar ujian yang diberikan ke bapaknya Pak Ramli itu berat sekali. Jangan mengecewakan orang, jangan kecewa itu. Karena hukum itu memang sudah seperti itu. Kalau kau kecewa, kalau kau kecewakan orang, maka hukum itu akan kembali ke diri Anda. Tinggal tunggu kau juga akan dikecewakan. Iya, termasuk bapak saya itu sudah diberitahukan bahwa jangan kecewa, jangan pernah gampang kecewa, kemudian jangan pernah kecewa orang lain. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia gampang kecewa, sehingga mempermudah proses kematiannya, artinya meninggal. Begitu. Orang gampang kecewa itu kan pendek umur. Ya, termasuk bapak saya itu tadi. Karena kecewa itu kan terkait dengan Tidak sesuai, ilmunya kita punya perilaku itu tidak sesuai apa yang dia kasih tahu kan. Selalu kita menyeleweng terus. Ya, terus berbicara Muslim tadi ini. Bapak saya itu tidak pernah membuka Al-Quran atau kitab-kitab lainnya, tidak pernah. Itu kenapa bisa mengaji? bisa ngaji. Bisa ngaji. Pak Ramli sebagai anaknya tidak pernah melihat beliau pernah membuka Al-Quran. Tidak pernah. Silakan Bapak. Tidak pernah. Tapi bisa ngaji dia. Ngaji itu cuma buka telapak tangan begini baru dia mengaji. Mengaji di telapak tangan. Telapak tangan begini. Jangan-jangan ada kitab suci yang kita tidak lihat Wallah alam. sedang dia pegang. Walau alam kita sebagai anak-anaknya tidak Di pernah. kampung ini mungkin ada lagi tapi terakhir yang bisa punya mama. Seperti itu. Ya, Ini ngaji. mengaji. Ngaji. Itu termasuk bapak saya itu ngaji. Ngaji. Kemudian kalau misalkan ada orang juga artinya dia butuhkan bantuannya, pokoknya harus dia mengaji dulu sebelum dia laksanakan seperti apa yang dia permintaan orang itu. Dia mengaji dulu. Dia mulai dengan mengaji. Iya. Harusnya selalu Ya, di awal dia mengaji dulu. Fatihah. Ya, habis mengaji membaca Fatihah, kemudian baru disampaikan yang punya keperluan ini tadi. Mungkin misalkan kesalahan Tolak belah. ya itu mungkin ada kesalahan-kesalahan seperti apa itu baru disampaikan. Itu baru disampaikan. Sampai apa Jadi perjalanan. setiap penyakit itu Pak Ramli, misalnya kita sedang sakit,
itu sebenarnya bagian karena kita sudah berbuat salah ke orang lain. Kalau berbicara itu tidak. Tidak. Karena penyebab penyakit itu bukan hanya satu macam. Namanya penyebab penyakit itu banyak. Yang pertama-tama itu yang kalau kita di gunung-gunung ini yang dikatakan awalnya. Tapi Awalnya itu kenapa? Dikatakan awalnya itu berarti setiap proses misalkan rumah tangga begitu, mungkin ada kesalahan di dalam rumah tangganya itu. Itu membawa efek buruk ke setiap orang. Itu jelas. Misalnya suami istri. Ya. Atau anak bahkan. Efek daripada kesalahan ibu dan bapak tadi ya Nanggung anak. Anak yang nanggung. Jelas anak yang nanggung. Jadi kalau anak misalnya sakit demam, panas. Kalau memang kalau itu ditahu prosedur awalnya itu tadi, mereka tidak pernah mau pergi di rumah sakit, mau pergi cari dukun, tidak pernah. Mereka obati sendiri. Selesaikan sendiri. Karena dia tahu bahwa kesalahan kita ada di sini. Kita tahu bahwa ini duduk persoalan. Tapi kalau orang tuanya tidak ada kesadaran bahwa mereka sudah berbuat salah, itu yang repot. Itu memang repot. Itu memang repot. Sama saja kita katakan itu orang yang tidak waras. Yang tidak tahu kesalahannya. Yang tidak tahu kesalahannya. Iya. Ternyata hubungan bapak orang tua dengan anak-anaknya itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa. Sangat dekat. Yang terjadi dengan anak-anaknya itu sebabnya bisa dipengaruhi oleh yang dilakukan orang tuanya. Luar biasa itu. Itu yang jadi terpengaruh sekali. Kalau misalnya anak yang kita lahirkan, mau dia nanti akan seperti apa anak ini, itu ditentukan oleh yang membuatnya, orang tuanya. Mau jadi gembel kah ini anak, mau jadi kapatuli kah, nakal kah ini anak. Atau kita berharap bahwa anak ini jadi orang pandai, jadi orang yang bagus-bagus lah kira-kira begitu. Itu bisa diatur oleh kedua orang tuanya ketika dia dalam tanda petik dibuat ya, ibarat roti gitu. Kan ada istilah itu, buah jatuh tidak jatuh. Kalau kita berbicara itu termasuk lingkungan ilmu dan paham, itu tergantung orangnya, tergantung pribadinya. Mampukah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tidak semudah kita mengatakan bahwa seperti itu. Pertama kan ada sang pencipta. Penciptanya adalah orang tuanya sendiri. Nah kemudian penguasanya, penguasa. Berarti dia dalam keseharian orang selalu di masjid dimanapun membaca doa atau hal-hal ritual apapun selalu mengingat Tuhan. Apalagi Muslim. Ya utamanya ya Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Ya Allah nomor satu lah Allah begitu. nomor satu. Bahkan dalam urusan Apapun. Termasuk dalam urusan ketika Iya. ini dibuat. Iya. Sebagai saksi. Artinya Kita selalu mengarah ke situ sebagai pencipta atau dengan kata lain penyelamat atau apapun, hanya kita mengarah ke yang sang pencipta, sang penguasa, sang maha kuasa. Sang maha kuasa. Iya. Tapi kebanyakan dari kita terlalu sering lupa kalau sedang enak. Biasa terjadi. Itu termasuk keelokan. Termasuk keserakahan. Tidak boleh begitu. Kalau menurut ajaran tidak boleh. Ya wajar-wajar saja. Biasanya kan kita ingat Tuhan hanya ketika kita sedang susah. Biasa terjadi. Tapi begitu kita sedang enak-enak,
Tidak ingat, Tidak ingat. tidak ingat. Contohnya tadi tuh kita makan. Oh iya. 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 Coba lupa tadi ini. Lupa. Ah, Sebelum ini. kita rasa. Lupa yang juga ikut hadir, Nah. tapi tidak kelihatan di sekitar kita. Iya, Itu celaka. celaka, Termasuk yang dihasilkan dari proses yang seperti itu celaka. celaka. Jadi ketika kita di puncak kenikmatan, justru disitulah kita tidak melupakannya. Makanya contoh tuh Pak, Hmm. kita dulu di sini buka kebun baru, panggil Parika. Parika itu sebelum dia serati, antisipasi jangan sampai ini yang kita parikakan ini dia tidak tahu ini cara-caranya begitu. Jadi di situ diselesaikan situ. Jadi kita ikut saja. Habis itu pulang, kamu orang sudah aneh, sudah kita tanam, jaga ini semua jaga. Tapi alhamdulillah orang juga kayak itu, ya dulu tidak pakai pagar orang. Panen juga. Tapi dulu, ya dulu terjadi begitu. Tidak Termasuk, dimasuki binatang, babi. artinya sudah terbentuk 4 persegi batas kebun. Pemilik kebun cuma mengatakan bahwa ini hak saya. Sekian besarnya ini adalah kaplingan saya. Malam masih di depan mata. Jadi yang menuju di sini terkecuali sama dengan sifat saya, sama dengan keyakinan saya. Tapi kalau keluar dari keyakinan saya, maka jangan singgah di sini. Dulu, tapi sekarang tidak berkala lagi. Singgah saja. Jadi Tetap orang-orang, singgah saja. hewan binatang-binatang merasa Merugikan. itu tidak dekat-dekat di situ. Tidak dekat. Tetap dia berpikir jangan kita ganggu itu. Itu sudah dia katakan bahwa itu miliknya. Oh, jadi makhluk-makhluk ini punya rasa juga mereka. Ah, itu tadi dari awal kita katakan mereka itu ada rasa dan mengerti. Dan mengerti. Mengerti. Tapi mereka bisa jadi tidak mengerti kalau manusia juga tidak mengerti. Tidak mereka. mengerti. Tapi kalau kita mengerti mereka, Oh iya, mereka lebih mengerti. mereka lebih mengerti. Lebih mengerti. Menarik, menarik. Tapi kalau hal-hal yang begitu itu ya mungkin saja sekarang kan. Artinya dulu orang tua dulu itu paling disembunyikan. Artinya pembahasan-pembahasan yang menyangkut kerahasiaan itu ditutup mati. Untuk mati. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah terbuka di mana-mana. Contohnya kecemburuan sosial. Di sini kan mayoritasnya sadar. Sadap konau. Nah, kita pulang, wih, tapi bagian masih ada lagi. Saya lagi. Dia hanya Satu. pun juga tidak Tidak seperti penuh. apa yang dimayangkan. Ih. Bilang, ih. Jadi sudah memang tidak si testosteron langsung, tapi sudah lain kata lain digaruk dia punya dia carikan kita begini supaya kita di bawah bak. Pokoknya melebihi dari dia, maunya dia. Tetapi sebaliknya semakin kita sakit hati sama itu yang ada. Sampai di sini orang bilang biar kau jalan sampai kau punya jalanan gubur di tengah jalan di hutan sana tidak akan mungkin kau Dapat. Orang-orang kikir. Oke. Menarik. Kita minum dulu, kasih dulu 5 liter.